Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar anak-anak Ustaz? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari kita ini. Baiklah anak-anak Ustaz, qadarullah hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita secara daring. Kebetulan hari ini Ustaz hanya ditemani satu orang teman antum di kelas ini. Insyaallah dengan keadaan seperti ini antum juga tambah semangat dan tidak mengurangi semangat antum untuk belajar. Baiklah anak Ustaz, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita prakarya, yaitu mengenai proses produksi kerajinan tekstil. Di sini perlu anak-anak Ustaz ketahui dalam kerajinan tekstil ini ada proses produksinya. Pada semester pertama kita mempelajari produk kerajinan tekstil yang memiliki fungsi hias dan pakai anak-anak Ustaz. Baik dilakukan dengan cara menghias permukaan ataupun tekstur Jadi kerajinan tekstil berfungsi hias, dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Ini anak-anak Ustaz Jadi kita sudah tahu bahwa kerajinan tekstil itu ada kerajinan tekstil. Ini ada fungsi hias dan fungsi pakai. Ini kita sudah tahu Alhamdulillah apa itu fungsi hias dan pakai. Masih ingat antum Jadi apalagi kita bicara tentang tekstil itu banyak sekali benda-benda yang sehari-hari kita gunakan. Jadi pertama itu untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang pertama tentunya untuk memenuhi kebutuhan tentunya sebagai penghias, bisa juga menjadi hiasan dinding aksesoris di sini bisa jadi bentuknya hiasan dinding. Kemudian bisa menjadi elemen estetis interior sebagai penghias ruangan ruangan. Seperti itu Paham sampai sini anak-anak Ustaz? Terutama yang di dalam kelas ini Ustaz sudah ada 2 orang ini, si Abdullah sama si sama Fahri. Abdul. Tadi anak-anak Ustaz. Jadi ini ada contoh yang di buku kita nih seperti kap lampu, Kemudian yang untuk interiornya
adalah bantal ya, kursi ya kan, sarung bantal seperti itu, atau boneka-boneka itu juga boneka? Enggak ya. Itu termasuk fungsi hias atau fungsi pakai kira-kira? Bisa juga ya, sebagai ya. Nah seperti itu anak-anak ya. Jadi itu tadi fungsi hias yaitu untuk memenuhi kebutuhan seperti hiasan dinding, aksesoris dan elemen estetis untuk interior ya. Interior itu apa tuh? Interior ada bahasanya interior atau eksterior. Kenapa ada? Ya. Untuk berapa? Interior apa tuh? Interior itu seperti apa? Interior itu nih seperti dalam ruangan. Ya kan, misalnya antum mau buat hiasan di dinding itu termasuk interior ya kan. Kalau eksterior berarti di luar, itu buat taman-taman. Kalau mungkin itu buat taman sini, sudah jebol atapnya ya kan, biar masuk cahaya. Nah seperti itu ya. Paham sampai sini ya? Berikutnya yang kedua adalah hasil pengembangan ya, kerajinan tekstil hasil pengembangan ya. Jadi tujuannya ini untuk pertama memenuhi kebutuhan, kemudian kedua hasil pengembangan. Hasil pengembangan. Itu boleh lihat yang di papan tulis kalau di sini terlalu padat ya. Jadi kerajinan tekstil dengan fungsi hias dapat juga dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Ya, jadi modifikasi ya. Jadi para pengrajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan mereka yang dinilai telah usang atau membosankan. Nah, kan pernah saya contohkan kan? Kemarin apa tuh? Misalnya bajunya ini udah bosan Ustaz, motifnya kayak gini Ustaz, ya kan? Terus dibuat ada loreng-lorengnya sini, ditempel, dipotong bajunya, ya kan? Dimodifikasi. Antum pernah modifikasi nggak? Apa yang antum modifikasi? Nah, sepeda. Kira-kira apa yang antum modifikasi dari sepeda itu? Karena antum bosan kan sama sepeda itu kan? Ini sepedanya kok kecil aja nih Ustaz. Anda udah besar, sepedanya masih kecil juga. Antum modifikasi jadi lebih besar ya kan? Atau jadi lebih kecil lagi? Lebih kecil lagi pakai roda tiga. Nah, jadi antum apa kan kira-kira? Lebih besar kan lagi? Dikasih ban yang lebih besar. Oh, yang maksudnya yang lingkaran lebih besar. Itu modifikasi ya. Kalau kita memodifikasi benda-benda tekstil misalnya, apa tuh? Misalnya kira-kira. Boleh lebih antum misalnya. Anda mau modifikasi Ustaz. Coba apa kan kira-kira? Oh, tas boleh, tas termasuk tekstil juga ya. Nah, apa tuh? Gimana? Tasnya dibuat gambar yang keren. Gambar-gambar ya. Tasnya antum gambar apa untuk? Gambar Baby. Kalau antum, silakan. Kalau antum mau modifikasi bahan tekstil apa yang antum mau? Tadi si Abdul tekstil tasnya kan dulu. Dia mau gambar baby. Oh, bukan. Jadi gambar apa? gambar yang keren punya. Sepeda motor ya. Sepeda motor. Kalau ini Nexon. Nah, tuh. Hah? Kain? Nah, mau antum apa kan? Dijahit. Ya. Itu kalau kayak gitu namanya membuat baru, ya kan? Kalau kita mau modifikasi, misalnya ada yang sudah ada, kita ubah dengan suasana yang lebih baru lagi, ya kan? Nah, biasanya kan orang seperti itu. Ada di sepeda motor udah bagus-bagus ya kan, bannya besar dikecilin, cuma dia modifikasi. Udah ada bendanya ya, tapi kita ubah sesuai keinginan kita, gitu ya kan? Keinginan kita. Misalnya apa contohnya? Tapi ini tekstil ya, bahan-bahan tekstil. Ya.
Hah? Banyak nih yang antum pakai semuanya tekstil nih ya kan? Dari atas kepala sampai ujung kaki. Ada orang yang memodifikasi, contohnya kaos kaki ya kan? Kalau zaman Ustaz kaos kaki kayak gini aja, nggak ada tempat jari-jarinya. Sekarang ada dimodifikasi orang biar lebih menarik ya kan? Pakai ada jari-jarinya. Ada yang jarinya 5 buat tempat jarinya kakinya kan. Ada yang dimodifikasi orang tuh cuma 2 aja, jempolnya sama 4 jari yang lain, ya kan? Pernah ya kan? Iya. Nah, itu kan salah satu cara kreativitas memodifikasi yang membuat lebih baru lagi suasananya, ya kan? Paham maksudnya ya? Tapi memodifikasi ini ya jangan cuma karena selera kita aja, ya kan? Kan anak rasa kan kalau anak modifikasi baju itu lebih menarik kan? Satu anak potong, satu tangannya, satu anak panjangin aja. Ya kan suasana baru juga, cuma jadi aneh. Tahun tumbuhan bajunya depannya bagus, rapi, belakangnya bolong semua. Masuk angin nih kan? Ngerti maksud Ustaz ya? Tapi kita ini bicara tentang teks. Kalau yang lain banyak bisa kita modifikasi. Ini ada salah satu ya cara ya modifikasi ya, yaitu dengan dipotong-potong kainnya, dipotong-potong ya, kemudian disusun lagi, seperti yang pentingnya dipotong-potong gitu kan. Kain-kain misalnya ada baju bekas, potong, atau tempel lagi sini, atau tempel sini, ya kan? Jadi kayak apa tuh? Kayak gini. Ya tapi tentang antum pilih lah yang bagus motifnya. Ya kalau asal-asal ya kayak gembel pastinya ya kan. Nanti motif dengan warna yang beragam menjadi hiasan bisa, seperti itu. Nah ini ya anak dasar ya. Ini tadi ada 2 ya. Yang pertama itu ya kita buat dengan cara ya ini ada satu kebutuhan ya, ada kebutuhan pastinya. Kemudian yang kedua itu pengembangan, kita modifikasi ya kan. Modifikasi orang Indonesia ini suka modifikasi, jiwa modifikasi itu tinggi daripada jiwa menciptakan sesuatu yang baru ya kan. Hah? Iya, kita tuh suka mengutak-ngatik istilahnya ya kan. Bisa bongkar, nggak bisa pasang. Karena nggak bisa pasang, betul aja kita aja jadi modifikasi ya. Gitu. Baik, ini dalam tekstil ini ada namanya teknik tapestry. Nah, ini ya teknik tapestry. Jadi dalam kerajinan tekstil ini ya ada yang disebut dengan teknik tapestry. Jadi tapestry ini sebenarnya kegiatan seperti menenun ya anak-anak ya, seperti menenun. Jadi dikerjakan manual dengan keterampilan tangan, tapi ada juga dengan mesin. Ya, nanti kalau antum lihat seperti ada ambal-ambal gitu ya, karpet-karpet, tahu antum ya? Itu ya, seperti karpet-karpet itu, nah itu juga termasuk kegiatan tapestry. Antum bisa lihat ini, anak-anak ustadz yang di rumah juga bisa melihat. Nah ini contoh ya. Nah ini contoh hasil dari tapestry ini ya, kerajinannya ya. Seperti ini. Kelihatan seperti ini. Ini bahan-bahan biasa yang digunakan untuk membuat hiasan tapestry itu adalah benang ya. Jadi seperti menganyam-nganyam juga, itu menganyam kan? Tapi ini dari benang ya. Ya buat seperti ini ada kayu ya di atas dan bawahnya. Kemudian di sini ada seperti paku atau kawat itu ya untuk menyantolkan bagian tali-talinya benangnya seperti ini. Tentunya dengan lebih rapat ya, ya.
Oh, dah. Ya. Dengan Baru itu nanti bisa buat. ada juga bagian yang dikasih kayu bentuknya seperti jarum gitu kan anak saya. Ini kemudian ini disilang-silangkan ke bagian sini. Kemudian di sini juga kanan kiri ya ada kayunya, ada benangnya, kemudian disilang-silangkan seperti ini. Kemudian dirapatkan. Jadi sama seperti menenun ya kan? Ataupun menganyam ya, menganyam. Jadi ini kalau kita rapatkan terus kita buat bisa seperti yang digambar ini. Bisa jadi kain juga ya, bisa jadi kain juga ya. Tentunya seperti itu. Tentunya ini menarik sekali kita bisa praktekkan ya. Bisa jadikan hiasan ataupun kalau antum memang buat proyek yang besar bisa jadi karpet ya kan. Berapa lama itu? Ya kan? Tapi antum pasti ya. Iya, seperti itu. Ini ya bentuknya. Jadi ada untuk lungsi ya, dan pakannya. Ini seperti ini. Seperti ini. Benangnya yang tebal ya, biar hasilnya lebih bagus. Ya kan? Mana sih antum? Biar bagus. Ya. Nah, benangnya ada yang terbuat dari benang katun, nilon. Ini kok ini banyak jual di pasar ya. Ya. Sering antum lihat? Ya. Seperti ini. Bukan. Ini seperti benang sulam-sulam itu ya. Yang ini benang sulam, tapi ini seperti benang nilon ya. Beda lah. Jahit itu bisa kalau layangan. Nah ini dia pembuatnya ada yang model seperti ini ya. Ada yang kayu spanram diberikan paku, benang, lungsi ya seperti itu ya. Tapi ini yang besar, Iya. Jadi spanramnya ini kayu-kayu yang untuk mengaitkan benangnya ini. Kalau kita mau buat lebih besar ya besar lah. Kalau antum buatnya cuma kecil semeja kita ini, ya hasilnya satu meja ini, ya kan? Kalau antum mau buat satu kelas ini ada di sini, spanram, ya kan? Besar. Nah, seperti ini, ya. Ini alat pembuatnya, ya. Ini kalau antum mau buatnya kecil, kalau ini kaitkan, bisa lah. Ini bisa antum buat modifikasi dari sumpit bisa, ya kan? Tahu sumpit kan? Jangan dibuang, bisa kita gunakan untuk ini. Ya, jadi batang kayu merupakan sumpit ya sebagai pengikat benang. Nah ini yang disilang-silangkan ya. Dalam tenun atau anyaman memiliki dua susunan yaitu benang lungsi yang dirakit sebagai dasar. Ini lungsi namanya anak ustad ya, yang berdiri ini disebut dengan lungsi ya, lungsi. Kemudian yang dimasukkan ini adalah pakannya ya. Paham ya? Jadi ada yang lurus itu disebut dengan lungsi, dan yang dimasukkan itu ada namanya akar. Ingat itu ikat biar tak lupa, ikat. Iya, antum boleh pilih juga warna-warna ya. Boleh warna-warna kesukaan antum dalam nanti buat tenunannya ya. Ya. Nah, ini prosesnya, pembuatannya. Ini proses pembuatannya, tahapannya pembuatannya. Buatkan benangnya dulu ya. Ini baru banyak-banyakkan motifnya sesuai yang antum inginkan. Ya itu diikat ya, atau dia disilangkan, dibalikkan kembali ke bawah, diputarkan seperti itu. Ini hasilnya seperti ini. Ini bisa dijadikan macam ya anak ya. Banyak juga tekniknya, ada yang diikat-ikat kan, bukan cuma disilang-silang aja gitu ya.
dari keterangan di atas mengenai jenis hiasan, tenun, serat, apakah anak-anak Ustaz memahami cara yang dapat dilakukan dengan membuat produk kerajinan. Mungkin kalau kita lihat gambarnya bisa ya, kita ya. Cara-caranya bisa ya. Insyaallah ya. Buat lobby aja bisa ya. Ya. Seperti ini. Nah, ini kita lewatkan saja ya. Tugasnya dulu. Sekarang kita masuk batik. Nah, kita masuk ke dalam batik. Siapa yang tahu apa itu batik kira-kira? Kedua ini adalah batik. Antum pernah dengar kata batik kan? Pernah. Antum pernah pakai baju batik? Ya, apa itu kira-kira batik menurut antum? Batik itu adalah apa? Seperti kita membuat lukisan ya di atas kain ya, seperti membuat motif-motif, garis-garis, gambar ya, dengan motif-motif tertentu ya. Batik. Biasanya kalau kita dengar kata-kata batik ini dari daerah mana nih? Hah? Dari Medan. Yang terkenal akan batik ini daerah batik Medan ada tidak? Pernah dengar kata batik? Batik atau sudah dengar batik Jogja bisa? Atau batik Papua bisa? Ada? Ya, tentunya dengan kita lebih kenal dengan daerah Jawa ya. Walaupun sebenarnya ya batik ini di setiap daerah ada, tetapi yang paling populer dan terkenal di Indonesia ini daerah dari Jawa. Antum orang apa? Batak? Jawa. Ada Jawa. Nomor 2 lah. Nah ya, jadi ini kita bisa lihat di sejarahnya ya, bahwa di Indonesia ya, produk batik ini adalah merupakan kehidupan sehari-hari ya, mulai dari pakaian sampai ritual-ritual kebudayaan ya. Nah, dalam sejarahnya ya, memang ada unsur-unsur yang ini maksudnya yang magis ya awalnya ya. Tapi saat ini batik itu sudah menjadi pakaian yang digunakan biasa saja, nggak ada unsur-unsur magis lagi ya. Kegiatan dalam membuat batik ini ya, memberikan warna ya, kemudian memberikan teknik ya pada kain, seperti ini kita melihat ya, banyak sekali. Ada juga teknik-tekniknya yang diikat saja ya, diikat. Mungkin antum sudah pernah praktekkan mungkin ya kan, pernah dulu SD membuat ikatan-ikatan kemudian dicelup sama warna, pernah ya, kemudian dibuka jadi motif-motif. Anak pakai silet hari itu. Iya, motif ikat celup ya, seperti ini yang ada di gambar kita. Ini juga termasuk golongan batik ya anak-anak ya. Ini contohnya anak saya cuma biar bisa kita lihat ya. Ini ya. Ada namanya teknik ikat celup ya. Ini, nah ini, atau disebut dengan teknik jumputan ya, diikat, kemudian dicelup. Dalam pengembangan batik menjadi kegiatan berkarya teknik yang sama, yaitu merintang kain. Dan teknik batik merupakan media yang dapat mempresentasikan bentuk yang lebih lentur, rinci, rajin, mudah
juga mudah. Ya. Teknik batik dapat untuk memperhatikan bentuk-bentuk flora. Nah, jadi ada gambar-gambar motifnya flora. Flora apa tuh? Yang bener lah tuh. Hewan apa bunga? Bunga apa hewan? Buah apa sayuran? Ya, yang mana aja bang? Hah? Flora itu hewan? Hah? Kalau flora itu? Kalau fauna? Coba lihat. Coba lihat. Ada yang ini? Nah, itu yang benar. Kalau flora itu tumbuhan, kalau fauna itu apa binatang? hewan. Ya. Ya, ini saya lihatkan. Ya, seperti ini ya. Jadi ada juga flora, ada fauna. Nah, dan bentuk-bentuk sifat yang lain ataupun enggak berbentuk ya, bermakna atau membuat motif-motif awan-awan itu ada kan? Nah, ada kayak gini bermakna enggak kira-kira? Apa nih artinya? Nggak tahu kita gambar apa ya? Abstrak ya kan? Ya. Tapi kalau ini kita bisa lihat ya, ini apa nih? Motifnya flora, fauna, flora ya. Jadi tentu, ini penting anak-anak ustad ya, kita perlu nih. Mungkin anak-anak ustad di rumah juga semua memiliki baju batik ya, ada ya? Ada. Coba antum perhatikan kira-kira baju batik antum itu motifnya apa? Motifnya flora, start, motifnya fauna, ya kan? Sebenarnya kita yang dilarang itu apa? Menggunakan, iya, kenapa? Iya, karena dia makhluk hidup yang bernyawa. Kita nggak boleh ada gambar-gambar makhluk hidup yang bernyawa. Nah, begitu juga kalau antum memakai baju batik ini, antum perhatikan, ya. Antum perhatikan kira-kira motifnya apa nih? Rupanya motifnya gambar naga, ya kan? Bukan pakai bola. Ya, apalagi sekarang itu banyak kan baju bola ya. Pakai baju bola ada gambar-gambar apa? Logonya Real Madrid. Oh, Ya kan? Ada logo apa tuh? singa-singa. Singa-singa. Ada tuh baju bola. Kenapa pakai? Pakai sholat. Benar juga ya, karena kita nggak tahu ya kan. Sekarang udah tahu kan. Nah, jadi perhatikan juga nih mengenai gambar-gambar. Jadi anak-anak kita harus berhati-hati ya. Khususnya kita sudah belajar pelajaran prakarya ini, ya tentunya kan nggak bisa pilih-pilih. Jadi kalau beli baju tuh jangan asal-asal, ya kan? Ini suka nih motifnya dia supaya, karena gambar-gambar itu dia distilisasi, digayakan ya, dibuat nggak seperti mirip asli. Tapi kalau kita perhatikan, ini gambar makhluk hidup ini, ya. Lalu biar kita carikan ada contoh juga. Nah, ini coba kita lihat nih. Nah, ini banyak seperti ini adalah motif-motif. Motif-motif apa nih? Fauna. Fauna ya. Ini gambar apa nih kira-kira antum lihat? Gambar apa? Gambar apa? Kupu-kupu nih. Ikan. Capung. Nah, capung ini. Ikan. Ikan. Iya ini. Kupu. Itulah. Burung. Ini kan. Jadi ini juga termasuk motif hewan yang kadang-kadang kita tuh nggak sadar, tiba-tiba kita sudah menggunakannya, ya kan? Jadi ini harus kita juga perhatikan, ya. Paham ya sampai sini anak-anak ustaz ya? Paham ya? Kita juga harus pilih-pilih, jangan sembarangan kita memakainya. Ya. Apalagi itu ada tuh baju bola, motifnya gambar salib pula lagi kan? Nah, atau ada yang red devil, gitu kan? Ada kan? Ada. Bangga dia. Nah, jadi nih ragam hias ya, beraneka rupa ya. Ragam hias menurut batik merupakan ekspresi yang menyatakan keadaan
diri dan lingkungan kedutannya. Biasanya itu bisa kita lihat dari setiap daerah-daerah itu berbeda ya, berbeda motif-motifnya. Ya. Jadi ini anak-anak Ustaz ya, kira-kira sampai di sini ada yang boleh ditanyakan nggak? Tadi ada tapestri itu apa? Kan nggak antum ikat kan? Tapestri. Tadi orang nanti cari air ke bawah. Kelihatan apa itu? Kemudian ini ada batik, ya kan? Nah, ini kita belum membahas sampai batik-batik klasik ya, batik pedalaman, batik pesisir. Kemudian baru kita bicara tentang produksinya. Jadi ada tapestri dan batik masih kita ini. Jadi anak Ustaz, antum harus catat, antum ingat, antum ulang-ulang untuk di rumah biar nanti bisa lebih memahaminya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, ya kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Ya, ingat anak-anak Ustaz, insyaallah untuk materi ini kita akan nanti praktekkan ya. Kita praktekkan, kita tunggu teman-teman kita ini bisa hadir. Berduanya tuh. Nanti kita coba cari bahan-bahannya dulu yang mudah didapat ya, yang harganya murah, yang terjangkau, dan kita bisa praktekkan. Ya. Nah, ini teman-teman antum yang di kelas ini semangat ini, ya, semangat. Jadi anak-anak Ustaz yang di rumah juga jangan kalah semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak Ustaz, kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.